Tolong mic-nya dipegang. Sudah dites ya? Ya, baik. Saudara terdakwa, pemeriksaan perkara saudara hari ini dilanjutkan ya. Saudara bisa mengikuti persidangan? Bisa. Oke, terima kasih. Sesuai penundaan sidang yang lalu, hari ini adalah lanjutan pemeriksaan saksi ya. Saksi yang diajukan oleh penuntut umum sesuai dengan yang ada dalam berita acara penyidikan ya. Ya. Ada berapa saksi yang hadir hari ini? Hari ini hadir 3 orang saksi yang mulia. 3 orang saksi. Sudah ada di ruang persidangan? Hadir. Siap-siap untuk dihadirkan sekalian ya, 3 orang. Saudara terdakwa, mohon maaf, kembali lagi ke ya. di samping penasihat hukum saudara ya. Bisa kan? Bukti sertifikat Hotel Angkasa dan IMB yang dijanjikan minggu lewat yang mulia untuk kepentingan pembelaan kami. Oh iya. Ya. Terima kasih yang mulia. Nanti tolong, ini kan masih persidangan masih berjalan ya. Jadi apakah bukti sertifikat dan lain-lain untuk Hotel Angkasa ada masuk di barang bukti enggak? Maksudnya disita dalam perkara ini mengenai alas hak Hotel Angkasa ada dalam penyitaan enggak? Kami belum terinfo terkait dengan penundaan sidang yang lalu yang mulia. Ya. Nanti kami akan cek dan kalaupun ada nanti kita tunjukkan pada saat pemeriksaan terdakwa. Oh ya. Ya. Seperti itu Pak ya. Jadi semua barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum ya, pasti kami akan periksa dan akan kami pertimbangkan. Kalau penuntut umum tidak mengajukan barang bukti, tentunya kami tidak akan pertimbangkan itu. Ya, kalau saudara punya bukti yang lain, silakan saudara hadirkan nanti pada saat pembelaan sekalian dengan lampiran bukti ya. Baik, seperti itu. Silakan masuk saksi yang hari ini hadir 3 orang. Baik, terima kasih yang mulia. Kami panggil saksi atas nama Budi Sultan, silakan masuk ke ruang persidangan. Saksi atas nama Imelda Sun dan saksi atas nama Sherly Susan, silakan masuk ke ruang persidangan. Silakan duduk sesuai urutan ya. Baik. Saksi pertama, nama lengkap saudara Budi Sultan, benar? Benar, Pak. Saudara lahir di Surabaya? Benar. Pada tanggal 6 Oktober tahun 1981. Benar. Benar ya. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan. Pekerjaan jabatan saudara swasta ya, Direktur PT Indo Papua. Betul. Benar sampai sekarang? Benar. Pendidikan terakhir strata 1 sarjana teknik ya. Benar. Alamat saudara Jalan Nenas nomor 08 RT 020 RW 000 Kelurahan Timika Jaya. Benar. Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Benar. Benar ya. Baik, saudara kenal dengan terdakwa Lukas NMB? Kenal. Kenal saudara ya. Ya. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Berikut dengan siapa? Imelda Sun. Iya Pak. Jawab ya. Mic-nya dipegang. Saudara lahir di Jayapura? Iya. Imelda Sun lahir di Jayapura 22 Maret tahun 1971. Iya. Benar? Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katolik. Katolik ya. Pekerjaan jabatan pemilik salon diva. Iya. Benar? Iya. Sampai sekarang Iya. di Jayapura. Iya.
pendidikan diploma 3 ya. Ya. Alamat Ruko Jayapura Pasifik Permai F 18 RT 003 RW 05 Kelurahan Bayangkara, Ya. Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. Ya. Benar ya. Saudara kenal dengan terdakwa Lukas NMB? Tidak. Tidak. Tahu ya, beliau itu adalah gubernur Papua. Tahu. Tahu kan gitu. Iya. Orang tahu belum tentu mengenal kan gitu. Iya. Ya, saudara secara pribadi tidak mengenal Lukas NMB, Tidak. tapi saudara tahu dia adalah Iya, tahu. sebagai gubernur Papua, Iya. ya kan? Ada hubungan keluarga, Tidak. hubungan pekerjaan. Tidak. Saksi terakhir Sherly Susan. Iya. Benar nama lengkap saudara? Saudara lahir di Makassar Iya. pada tanggal 25 April tahun 1960. Iya. Benar ya? Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, alamat Jalan Simpang, Iya. nomor 10, Kelurahan Angkasa Pura, Iya. Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya. Benar ya, sesuai KTP. Alamat KTP Perumahan Permata Bintaro, Klaster Vania ya. Iya. Sektor 9 Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Banten. Iya. Benar? Sekarang domisili di Tangerang, Jayapura. Jayapura ya. Iya. Agama Kristen Protestan. Iya. Pekerjaan swasta, Iya. Direktur Utama PT Laut Timur Papua. Iya. Benar? Benar. Pendidikan terakhir strata 1. Saudara kenal dengan terdakwa Lukas NMB? Kenal. Ada hubungan keluarga, Tidak ada. hubungan pekerjaan? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, saudara saksi bertiga, tidak dipanggil nama lagi ya. Saudara akan dipanggil saksi. Sebelum memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini, saudara disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang saudara anut. Ya, silakan berdiri, bersumpah atau berjanji ya. Silakan maju satu langkah ya. Mic-nya dilepas dulu di ayah. Baik, dia itu Alkitab, tangan kiri saudara di atas Alkitab, tangan kanan 3, yang Katolik 3, Kristen 2. Oke, Protestan ya 2. Ikuti lafal janji yang saya ucapkan bersama-sama ya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih, silakan duduk. Baik ya, pertanyaan kepada penuntut umum. Ini kan 3 saksi ya. Untuk efisien waktu, bagaimana untuk saksi ini diperiksa bersamaan atau satu-satu? Baik, kami mengusulkan untuk diperiksa secara bersamaan yang mulia karena saling berkait. Ada kaitannya, sekalian Keterangannya. cross check ya. Ya. Ya, kami tawarkan ya langsung ya kepada 3 orang saksi. Baik ya, majelis hakim kami mengingatkan kepada saudara bertiga saksi ya, 3 orang saksi tadi sudah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saudara anut ya. Majelis hakim persidangan ini mengharapkan untuk saudara berkata jujur, berkata yang sebenarnya ya, yang benar-benar saudara ketahui, saudara alami sendiri ya, lihat sendiri sehubungan dengan perkara dugaan ya, dugaan tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada terdakwa Lukas NMB. Sepanjang itu ya, saudara jangan karang, jangan menambah atau mengurangi yang saudara benar-benar ketahui ya. Silakan saudara ungkapkan atau ceritakan yang benar-benar yang sebenarnya, karena saudara saksi fakta ya. Nanti keterangan saudara ini akan dinilai oleh majelis hakim ya. Sebelumnya saudara, kalau dilihat dari berkas ini, saudara sudah pernah diperiksa dalam BAP, berita acara pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK ya, masing-masing sudah. Ini benar-benar keterangan saudara sendiri ya. Saudara waktu diperiksa dalam keadaan bebas, benar?
Iya, dalam keadaan bebas, Ya. tidak tertekan, tidak diarahkan. Jadi memang murni keterangan saudara sendiri ini ya, berdasarkan pertanyaan dari penyidik. Iya, ini tiap lembarnya saudara paraf menandakan bahwa saudara sudah baca semua ini. Ya, kemudian saudara sudah bertanda tangan di kolom terakhir. Ya, ini jadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim. Namun demikian, saudara akan ditanyakan mengenai kebenaran keterangan saudara ini ya. Untuk itu kami beri kesempatan kepada penuntut umum untuk bertanya kepada saksi yang sudah hadirkan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari Budi. Saya pertama ke Saudara Budi Sultan ya. Ya. Baik, saksi tadi sudah ditanyakan saudara sebagai Direktur PT Indo Papua. Benar. Betul ya. Ini perusahaan milik siapa, Pak? Milik saya pribadi. Saudara ya. Ya. Kapan pendiriannya, kapan Pak? Masih ingat? 23 Mei 2005. 2005. 5. Oke. Kalau bidang usahanya Pak? Kontraktor. Kontraktor. Ya. Kedudukannya di mana? Di Kota Timika. Kota Timika. Ya. Baik. Nah, terkait dengan operasional PT Indo Papua ini selaku kontraktor di Papua, Pak ya. Ya. Itu perusahaan saudara juga menjadi rekanan pemerintah Provinsi Papua atau kabupaten di sana? Saya kontraktor. Kalau kan kita mengikuti tender, Pak. Iya, rekanan pemerintah kan? Ya, rekanan Ya. pemerintah. Ya. Jadi ya bebas saja siapa yang saya pekerjaan kan, bukan hanya pemerintah. Oke. Ya. Nah, apakah pekerjaan itu saudara dapat di Provinsi Papua atau di kabupaten di wilayah Provinsi Papua? Kalau Provinsi Papua, seingat saya tidak ada. Tidak ada. Ya, saya di kebanyakan kerja dengan pemerintah dari Kementerian PU. PU ya? Ya, PU Kementerian Pusat Jakarta. Oh gitu. Ya. Oke. Itu menjadi rekanan sejak kapan? Apakah sejak pendirian itu di tahun 2005 sudah menjadi rekanan pemerintah atau sejak kapan? Ya, saya tidak ingat, tapi maksudnya pertama kali ikut tender ya mungkin di kabupaten dulu ya. Saya kan enggak, waktu berdiri Oke. kan Di hanya urusan kabupaten Pak ya. Boleh disebutkan Pak pekerjaan apa yang pernah saudara kerjakan di sana? Kalau dulu saya kerja di kabupaten, pertama saya kerja itu cet jalan ya. Tahun berapa ya? Tahun 2006 mungkin ya. Oke, begitu. di Ya. sekitar tahun 2013 apakah saudara ada pekerjaan juga di Tidak ada. 2013 nggak ada? Ya, tidak ada. Di 2013 masih Provinsi Papua kan? Di Provinsi Papua nggak ada? Ya, tidak ada. Tapi ada pekerjaan Ada selaku pekerjaan rekanan APBN, di ya. kabupaten, Ya. gitu ya? APBN Pak? APBN. Ya, APBN. Nah, kalau dengan 2013, saudara kenal dengan Kadis PUPR Provinsi Papua, Pak Michael Kambuaya? Saya lupa ingat ya. Saya lupa ingat, tapi ya saya tahu. Cuma Tahu. maksudnya bilang kenal, saya rasanya tidak waktu itu. Saya belum masuk di provinsi, ya saya juga tidak tahu, Oh, gitu ya. tahu sama sekali gitu. Kalau dengan penggantinya Pak Gerius Oneyuman, Jerry juga saya tidak kenal sama tidak sekali. kenal. Ya. Nah, terkait dengan saudara dapatkan proyek itu bagaimana? Apakah itu kan tadi saudara menerangkan terkait dengan APBN gitu Iya, ya? ya. Bagaimana saudara dapatkan proyeknya itu? Kalau APBN ya kita ikut proses lelang, proses tender Pak. Nah, terkait dengan proyek yang saudara dapatkan, apakah pernah memberikan sesuatu ke pejabat lelangnya atau pejabatnya di sana? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Nah, saudara ditanya oleh majelis hakim bahwa saudara kenal dengan terdakwa, gitu ya? Ya. Sejak kapan saudara kenal? Pertama ya saya tahu beliau sebagai gubernur Papua. Gubernur Papua. Ini Ya. untuk periode Pak, kapan Pak? Masih ingat saudara? Iya dari awal kan Pak, saya tinggal Dari di Papua awal, soalnya kan. 2013 Iya, maksudnya. dari 2013. Betul ya? Ya. Saudara kenal dengan terdakwa ini bagaimana? Bisa diceritakan Pak? Ya, saya waktu itu sempat jumpa beliau waktu acaranya nikahan anak tante Ibu Shirley waktu di Jakarta. Tahun berapa? Masih ingat?
Waduh, saya kurang ingat ya. Apakah pada saat itu terdakwa sudah menjabat sebagai gubernur? Sudah. Sudah. Ya. Tapi saya lupa tahunnya, pokoknya beberapa tahun lah setelah, ya saya kurang, ya tahun berapa lah, begitu loh. Oke. Nah, kemudian apakah selama terdakwa ini menjabat sebagai gubernur, saudara pernah mengirim uang seperti itu? Saya tidak pernah mengirim uang ke beliau langsung. Tidak pernah mengirim Ya, langsung? Ya, Oke. saya tidak pernah. Nah, masih ingat Pak, saudara punya rekening bank? Ingat? Ada ya? Ya. Di bank apa Pak? Masih ingat? Yang saya tahu ya Bank Mandiri ada, kalau salah BNI ya BCA ada, ya. Mandiri, BCA, Ya. CIMB? Ya Niaga juga ada, Niaga, anak sekolah ya ada. Oke. Ini pernah ditanyakan saudara di poin 9, saudara membenarkan bahwa ada rekening BCA saudara. Ya. 8140148998. Betul ya Pak ya? 814. Rasanya Enggak. tidak ada Pak. Enggak. Oh itu yang waktu penyidik datang, dia kan kasih ada waktu itu dua yang saya lihat, yang satu email dasarnya kirim ke. Maaf, maskernya di ini. Nanti Oh iya, pakai lagi ya. Saya buka aja ya. Soalnya Supaya jelas Ya. suara saudara. Jadi waktu itu dikasih dua bukti. Saudara ceritakan ini waktu saudara diperiksa di penyidik. Betul, di Polda. Penyidik, saudara dimintai apa nomor rekening? Ya waktu terakhir baru ditanya, kamu punya nomor rekening apa aja gitu Pak. Baik, saudara menyerahkan nomor rekening BCA. Ya. Berapa nomor rekening BCA yang saudara serahkan waktu itu? Satu, Saya nggak dua. ingat, tapi sekarang kalau yang kode kalau tidak salah Timika tuh kode. Ini ada dua di sini sesuai BAP ya. Ya Bank itu Pak. BCA nomor 8140 dan yang satu 5095. Itu 509 itu kode Timika. Jadi waktu pada saat dikasih lihat dua Pak, dikasih lihat dua lembar itu kan, yang satu punya transferan ke Ibu Imelda ke Pak Lukas. Terus yang satu itu dikasih konfirmasi ke saya 814 sekian. Dibilang, "Loh Pak, ini Bapak transfer langsung ke Pak Lukas." Saya bilang, "Loh, ini siapa punya nomor rekening?" Waktu itu kan langsung dicek dari penyidik bahwa tidak ada nomor rekening BCA itu. Begitu loh Pak. Nomor Jadi yang nomor rekening yang 814 itu gak ada dan bukan tulisan tangan saya. Saya sudah bicara ke penyidik, "Loh Pak, ini bukan tulisan tangan saya. Kok bisa Baik. bilang Nomor atas nama rekening saya?" yang berapa gitu. tuh? 814. Yang saya ingat 814 Pak kodenya. Bukan rekening saudara itu. Iya, bukan. Karena waktu itu Pak, kan saya bilang buat penyidik, Anda Pak. jelas dulu. Ya, sorry. Ya, saudara di persidangan ini ya jelas ya menyatakan bahwa saudara tidak punya nomor rekening BCA nomor 8140. Iya. Itu bukan nomor Iya. rekening saudara. Bukan. Saudara tidak ada dana di Nggak ada. nomor Nggak rekening ada. itu. Nggak ada Pak. Ada ndak anunya Pak? Barang buktinya. Ditampilkan aja karena waktu itu saya Bisa lihat disampaikan di ke saya. Masuk barang bukti ndak dua rekening BCA ini? Rekening koran kita nggak punya yang mulia. Ya. Rekening koran nggak punya, hanya ada bukti slip penyetoran atas nama yang bersangkutan. Kemudian nomor rekeningnya selaku nasabah 814 ini yang mulia. Nama siapa tuh? Atas nama? Nasabah, ya. Atas nama Budi nasabah. Sultan. Pak Budi Sultan itu jelas nama Ya. saudara. Iya Pak, tapi itu kan saya sudah sampaikan, itu bukan tulisan saya. Dan pada saat itu dicek memang langsung oleh penyidik, nggak ada nomor rekening itu Pak, 814 itu. Dan itu kan tanggal kalau tidak salah bulan 2000 sekian Pak ya. Kita di Papua itu BCA itu baru buka di Kota Timika itu, saya baru punya rekening BCA itu sekitar tahun 2015-2016 Pak. Tidak pernah buka rekening nomor 2013. Iya Pak, nggak ada Pak, karena BCA itu baru buka di Kota Timika itu
Tahun 2015-2016 kalau saya nggak salah ingat Pak, begitu loh. Makanya saya bilang pas dia bilang kode merasa debit, tidak pernah saudara bertransaksi uang sejumlah ini, nggak pernah Pak, begitu loh. 990 juta rupiah, tidak pernah. Iya, nggak pernah, gitu loh. Karena pas penyidik bilang begitu, saya bilang waduh, ini yang mana ya, gitu loh. Itu apa orang BCA-nya Pak, supaya bisa dia jelaskan kan, kok Iya. bisa seperti ini. Karena waktu itu pas mereka ngecek lagi, oh iya Pak, gak ada nomor ini, terus ditanya sama temannya itu, oh iya memang gak ada, ya sudah, saya juga gak akui ini Pak, begitu loh. Saudara dari sejak di penyidikan saudara sudah tolak ini. Oh iya, saya sudah bilang, ini bukan tulisan tangan saya, gitu loh saya bilang. Oke, Itu juga dilanjutkan. bukan tangan saya semua, gitu loh. Gitu loh. Baik, saya lanjut yang mulia. Enggak, ini kan saudara ada pertanyaan di nomor 9, saudara diminta untuk menyebutkan nomor rekening yang saudara miliki. Ya, Kalau 8 kan di situ saudara menerangkan nomor rekening yang saya miliki atau kuasai adalah sebagai berikut. Bank BCA nomor 8140148998, itu yang tadi. Kemudian Bank BCA nomor 509520089999. Kemudian ada Bank Mandiri 1540003777897. Kemudian Bank CIMB Niaga nomor 700674224800. Kemudian atas nama PT Indo Papua, ini Bank Mandiri 154014967. Ini Iya. benar enggak keterangan saudara? iya, tapi Benar, yang ya? 814 itu tidak Pak, karena saya sudah bicara sama penyidik, itu bukan rekening saya. Saya sudah bilang Pak, itu Ya. bukan rekening saya, itu bukan tulisan tangan saya, begitu loh. Saya Enggak. sudah bilang berulang. Gini. Ya. Yang tidak benar tulisan di dalam surat setoran itu atau nomor rekeningnya yang tidak Nomor benar? rekeningnya Pak, karena waktu itu Oh, kan saya gitu. bilang Oke. BCA itu nggak ada, kita belum buka BCA Pak, belum buka dari rekening BCA. Oke. Ya, Saya lanjut ya, saksi. Nah, selain itu Pak, selain tadi ada Ya. bukti setoran 990 juta, Ya. apakah juga saudara pernah ada permintaan permintaan apa Pak? permintaan uang? Permintaan uang dari? Ya, untuk mengirim uang ke terdakwa, pernah ada? Bisa spesifik, maksudnya permintaan uang dari siapa Pak? Ya, ada permintaan kepada saudara, kemudian saudara mengirim uang. Permintaan dari siapa Pak? Bentar saya ambil alih Iya, ya. maksudnya Saudara biar- saksi dengarkan baik-baik ya. Tadi pertanyaan penuntut umum jelas mengatakan bahwa apakah saudara pernah ya Ya, diminta oleh terdakwa Lukas NMB secara pribadi khusus kepada saudara untuk kirim uang 1 miliar? tidak pernah Pak. Tidak pernah. Itu jelas Tidak ya. pernah. Ya, kalau Baik. Apakah saudara pernah tidak dimintai oleh seseorang? Ingat, Ya, diminta oleh seseorang uang 1 miliar rupiah untuk kepentingan Lukas NMB. pernah Pak. Ah itu. Siapa atas nama siapa? Ibu Seli Susan. Ibu, Seli Susan. ini orangnya. Ya, Saksi 3 ini ya. Iya, Sherly betul. Susan namanya. ya, Saksi Sherly Susan yang meminta kepada saudara uang, Iya. meminta kepada saudara atau minjam kepada saudara? ya meminjam Pak. Meminjam kepada saudara uang 1 miliar rupiah Iya. untuk apa? Jadi boleh saya ceritakan Enggak, untuk apa dia pinjam uang 1 miliar? saudara? waktu itu katanya Ini untuk kan- sorry Pak, untuk kepentingan bakar batunya Pak Lukas begitu. Untuk kepentingan Bakar batu, acara bakar batu Pak. acara bakar batu Pak terdakwa Lukas. Lukas NMB Ya. dalam rangka apa? Ya waktu itu, seingat saya waktu itu beliau baru mau pelantikan untuk gubernur jabatan pertama Pak. Oh, jabatan Begitu. berarti 2013 ya. Ya kurang lebih begitu. Pada tahun 2013 saudara dimintai Ya. minta pinjam Ya. oleh Sherly siapa namanya? Seli Susan, ya, ya, Sherly Susan minta meminjam uang kepada saudara ya, untuk kepentingan Lukas NMB dalam rangka apa? Acara bakar batu. betul, ya, Acara bakar batu untuk perayaan pemenangan dia selaku gubernur waktu itu. ya. Pemenangan betul. Lukas NMB Ya, selaku kurang lebih begitu ya, gubernur Papua periode pertama. betul. Apakah saudara kasih? Saya kasih. Kasih ke saudara siapa? Saya waktu itu bilang dari di kantor untuk kirim waktu itu ke Ibu Imelda San.
yang minjam Ibu Sherly Susan, Ya, saudara kasih uang transfer ya. ke rekening. Maaf waktu itu saya nggak tahu transfer atau tidak, tapi kirimnya ke Ibu Imelda San karena saya suruh kantor yang kirim. Iya. Ya, Ini ya langsung cross check aja. Ya, Saudara betul. benar menerima uang 1 miliar dari Budi Iya. Budi Sultan, benar? Iya, Pak. Iya. Cash atau transfer? Transfer. Dari bank apa? Waktu Budi itu BCA atau saya kurang ingat, nggak tahu? tapi Oke. iya, Ke nomor rekening saudara, rekening apa? BCA. BCA ya? Iya. Benar 1 miliar. Iya. Baik. Setelah masuk uang 1 miliar, ya ini langsung aja cross check Pak ya. Setelah masuk uang 1 miliar ke rekening saudara, Iya. apakah saudara tahu itu yang kirim itu Budi? Tahu. Tahu ya. Apa yang dia jelaskan kepada saudara? Kepentingan apa uang itu? Saya nggak tahu untuk Nggak kepentingan apa, cuma diminta tolong kirim, ya saya kirim. Minta tolong kirim ke Ada nomor rekening atas nama Pak Lukas NMB. Oh, jadi saudara yang kirim Iya. ke Lukas NMB. Iya. Nomor rekeningnya siapa? Saya. Iya. Langsung kirim ke nomor rekening Lukas Pak NMB. Iya. BCA, nomor rekening BCA Lukas NMB atau rekening apa? BCA. Saya BCA. punya BCA. Iya. Jelas nama Lukas NMB situ saudara kirim. Iya. Ini kan rancu yang minjam ini, ya, Sherly Susan kepada saudara. Saudara justru transfer ke Imelda Sun. Imelda Sun yang transfer ke Lukas NMB ya. Siapa yang nyuruh saudara kirim ke Lukas NMB? Saya kurang ingat, yang jelas Maskernya dibuka supaya jelas keterangan saudara. saya kurang ingat, yang jelas ada kan adiknya Budi, Namanya Budi siapa? Sultan, Putri Sultan. Putri Sultan, Ya. kan sempat tinggal sama saya bertahun-tahun. Jadi Oh, saya saudara kenal dengan adiknya Budi Sultan. Iya. Namanya Putri Sultan. Putri Sultan itu yang menyampaikan ke saudara ada transfer masuk uang Iya. 1 miliar. Ya, Kemudian uang itu sudah diperintah oleh Putri Sultan untuk dikirim ke ya Lukas NMB. Lukas NMB. Nomor rekeningnya Lukas NMB itu saudara terima dari siapa? Saya juga kurang tahu pasti yang masuk SMS. Yang jelas suruh kirim ke nomor rekening ini. Iya, siapa yang kirim itu? Yang minta saudara kirim dari Saya- siapa? Enggak Putri begitu. Sultan atau Budi Sultan? Atau dari Sherly Susan? Saya juga kurang jelas Pak. Tapi saya Kalau tahu. keterangan saudara sini Putri Sultan. Iya, kan Putri yang telepon. Iya. Oke, saudara Budi ya, langsung aja konfirmasi. Ya. Saudara Budi, begitu saudara transfer uang itu ke siapa namanya? Saksi Imelda San, apakah saudara konfirmasi enggak ke Sherly Susan bahwa uang itu sudah terkirim? saya mana ke Ibu Ini Sherly. kan Sherly kan katanya Iya, iya, pinjam betul. uang ke saudara. Kalau maaf ya Pak yang mulia, kan sudah sekitar 10 tahun lalu kita tidak ingat, tapi yang pasti mungkin kita konfirmasi. Nah, tadi saya mau meluruskan tadi dari yang disampaikan dari Cimelda. Saya kalau suruh kirim uang ke sana, saya pasti adik saya Ibu Putri, kan dia karyawan ya Pak, pasti gak ada dibilang kata untuk ke siapa-siapa begitu loh. Jadi pasti disuruh kirim aja, karena hubungan saya dengan adik saya dengan mereka ini kan seperti sudah keluarga lah, kita sudah Dijawab dekat aja yang gitu. saya tanyakan ya, ke saudara dijawab aja yang Ya. saya tanyakan. Ini kan tadi awalnya yang ini Ya, kan betul. saya kan alur cerita saudara. Ya, Awalnya itu saudara dimintai pinjam uang oleh email betul. Ibu Sherly Susan. Susan. Ya, Iya kan? ya, Kemudian saudara justru transfer melalui adik saudara Putri Sultan itu ke email Dasan. ya, Tidak ke Sherly yang minjam uang ke saudara. iya betul. Nah, pertanyaan tadi kan gampang. Waktu saudara atau adik saudara kirim transfer uang itu 1 miliar ke email Ya. Dasan itu, Ya. apakah saudara udah konfirmasi enggak ke yang Iya, minjam makanya uang ke tadi saudara? saya jawab, saya kan sudah 10 tahun lalu. Saya kurang. Uang itu Masuk- besar, iya, Pak. Sorry, Pak. Uang besar itu. Ya, 1 miliar itu iya uang Pak. besar. Pasti saya ingat. Iya Pak, tapi 10 tahun lalu ya saya juga kan nggak begitu ingat mau ditanyakan waktunya atau bagaimana.
kecuali ada bukti. Cuma saya bilang ya pasti kurang lebih, pasti saya ada konfirmasi kurang lebih ya mungkin ya. Kan saya kasih ke sana. Oke, bilang, oh sudah, ya cukup. mungkin sudah. Jadi begitu. akhirnya uang yang 1 miliar itu, Ya. saudara sudah kirim, ya, tadi Ya. sesuai dengan nomor rekening yang masuk ke WA saudara. Nomor rekening itu atas nama Lukas NMB, ya, saudara Imelda San. Uang itu sudah kembali enggak? Katanya Belum. pinjam. Enggak kembali. Ya, Saudara tagih ke Serlisan, ke Serli Susan enggak? tagih sering. Tagih dan sering, tapi ya Enggak jelas uang itu. iya Pak, itulah. Apakah waktu saudara kirim rekening, nomor rekening ke Imelda San itu sepengetahuan Serli Sanda? Saya tidak pernah tahu Kenapa nomor. bisa sampai kirim ke Imelda San? Izin Pak, kalau kami tahu nomor rekening Pak Lukas, maaf ya, mungkin saya langsung suruh kirim ke. Enggak, jangan kata-kata mungkin sini, Pak. Iya, Fakta Pak. aja yang saudara cerita. Ya, maksudnya betul. Ya, ini Faktanya seperti ya itu. faktanya Pak, gitu loh. Kalau kami tahu, Alur cerita saudara yang pinjam uang ke sini, transfer ke Imelda San dapat nomor rekening. Ternyata nomor rekening yang dikirim itu terakhir uang itu ya, atas nama Lukas NMB. Kan gitu. Nah, sekarang uang itu tidak kembali. iya betul Pak. Kan jelas uang Iya, itu betul. terakhir terkirim ke Lukas NMB. Betul. Kenapa kalau saudara tidak tagih ke Lukas NMB? Pak, saya makanya saya bilang ceritanya. Saya kan waktu itu belum kenal namanya Pak Lukas. Oh sudah. Baik ya. Kemudian Pak Lukas NMB dilantik sebagai gubernur. Ya. Iya kan? Sebagai gubernur Papua Ya, 2013-2018. ya. Ya, saudara kan sebagai kontraktor. Betul Pak. Iya kan? Iya, tahun berapa saudara mendapat pekerjaan proyek APBD Papua? Mulai tahun Makanya berapa? saya bilang, saya Tadi seingatnya saudara saya sudah tidak ada jelaskan APBD Papua Pak. 3 pekerjaan pembangunan jembatan Sungai Braza. Dapat kan? Itu APBN Pak, Iya. bukan Provinsi Papua. Bukan Provinsi Papua Pak, itu Enggak. APBN. Pertanyaan saya kan itu, ini keterangan saudara 14 miliar ya. Ya, Kemudian saudara dapat pekerjaan preservasi jalan tanah merah Getentiri. betul. Benar kan? Ya. Itu anggarannya 89 miliar. Betul Pak. Kemudian ada pekerjaan preservasi juga jalan Getentiri BTS Kabupaten Merauke. Ini anggarannya 167 miliar lebih. Betul Pak. Iya kan? Dapat pekerjaan saudara itu ya. Betul. Apakah saudara menyadari enggak pemberian uang saudara yang 1 miliar itu ada hubungannya dengan pekerjaan ini? Tidak ada Pak. Beliau di Provinsi Papua, itu pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Pusat. Iya. APBN Pak. Iya. Beda. Baik. Tapi sampai hari ini saudara tidak tagih uang itu kan 1 miliar. Uang itu besar. Bukan. Kalau saya tagih uang itu. Oke, Saya- tidak apa-apa. Itu saudara, fakta aja yang saudara. Ya. Tapi faktanya kan sampai hari ini uang saudara tidak kembali. Iya Pak. Padahal saudara tahu uang itu terakhir itu ada di rekening Lukas NMB. Iya Pak. Saudara juga tidak menagih ke Serli, Saya tadi bilang saya tagih berkali-kali Pak. iya kan? Awalnya Serli yang pinjam, akhir-akhir ke Lukas NMB uangnya kan gitu. Nanti akan didalami oleh penuntut umum. Silakan Pak. Pertanyaan lanjutan. Baik, saya lanjutkan sedikit yang mulia. Masih ke Pak Budi ya. Ya, Pak. Budi, terkait dengan operasional keuangan perusahaan ini siapa yang mengotorisasi pengeluarannya? Ya adik saya. Yang Putri Sultan tadi? Ya. Oke. Nah, terkait dengan tadi kan ini permintaannya dari Bu Serli. Ya betul. Nah, saudara kenal Bu Serli ini sebagai apa? Waktu itu dikenalkan ya sebagai maksudnya kontraktor, maksudnya orangnya, maksudnya Pak Lukas Pak. Orangnya Pak Lukas. Ya. Orangnya Pak Lukas yang saudara maknai apa yang dalam pikiran saudara pada Ya saat orang, itu? maksudnya orang kenal atau orang dekatnya gitu aja Pak. Hmm, Karena waktu itu kan saya baru kenalan juga ya, maksudnya belum
belum Ya. tahu sama sekali gitu loh. Kemudian pada saat Ibu Shirley Susan ini menyampaikan Ya. ada permintaan uang tadi yang 1 miliar untuk acaranya apa kepentingannya terdakwa. Ya. Pada saat itu apa yang disampaikan Bu Shirley? Waktu itu kalau saya gak salah ya, dibilang beliau ada butuh mau pinjam untuk upacara bakar batu, gitu aja. Enggak, ada janji lain enggak sehingga saudara mau memberikan 1 miliar itu? Waktu itu beliau tidak janji apa-apa, karena kan beliau statusnya pinjam. Oh ya, janjinya dikembalikan Pak pasti. Enggak. Apakah pada saat itu dijanjikan? Ini kan Ya. tadi saudara kenalnya Bu Shirley ini dekat dengan Pak Ya. Lukas. Ya. Apakah pada saat itu saudara dijanji, oh nanti kalau kau beri 1 miliar ini dapat dikasih Tidak pekerjaan? tidak ada Pak. Nah, tadi kan saudara sudah benarkan nih keterangan saudara. Ini Ya. saya bacakan keterangan saudara di poin 13 nih. Ya, Saudara jawab begini, terkait pinjaman sebesar 1 miliar untuk kepentingan bakar batu saudara Lukas NMB yang saya transfer pada tanggal 12 April 2013, saudari Shirley Susan berjanji kepada saya akan mengembalikan uang tersebut dan bahwa nanti akan dikasih pekerjaan atau proyek. waduh kalau itu janji, maksudnya mungkin ya dia ini kan janjinya Ibu Shirley. Iya. Dia bilang kayak begitu, tapi kan saya gak, yang saya tahunya pasti poin utama kan bilang nanti dikembalikan gitu loh. Iya, Iya, selain dikembalikan, ya. apakah juga ada janji nanti akan dikasih proyek? Iya, Sehingga kalau- saudara mau memberikan 1 miliar itu. Kalau bahasa-bahasa begitu pasti mungkin ya, Iya. janji-janji muluk-muluk yang lain-lain mungkin apa-apa. Tapi saya kan tidak ingat pasti. Yang pasti saya tahu. Iya, kan saudara juga Ya. kontraktor di sana. Betul Pak, betul Saudara Pak. juga Kita tidak mengharapkan banyak- dapat ya, proyek kita tidak kan? mikir ya, Ya. begitu loh. Tapi kan yang utamanya pasti yang saya bilang dikembalikan, begitu loh Pak. Terus tadi terkait dengan tadi kan keterangan Bu Imelda tadi dia dapat nomor rekening dari Putri Tidak benar Pak. Sultan. Nggak Tidak benar. Iya. Saudara nggak pernah memberikan nomor rekening. Yakin saya tidak, karena ya itu Pak. Pada saat makanya waktu sama-sama dengan penyidik kan Ya, kita makanya kan tadi saya tanya. ya Itu tadi yang transferan tanggal 2013 bulan Ya. Maret itu kan ada nih. ya Makanya ketika saya tanya siapa yang otorisasi? kita tidak tahu Pak. Kalau memang benar yang tadi makanya ada 2 transaksi kan waktu kita tidak dicatat dalam berita acara ya, tapi kita ngobrol sama Ya, penyidik. ini tadi saudara menerangkan Ya. ini bukan tulisan saudara. Ya, makanya Tapi parafnya Pak, paraf siapa ini? bukan paraf saya juga Pak. Ini loh Pak. Lah, Paraf bukan- siapa ini? Ya bukan paraf saya juga Oh Pak. bukan saudara. Ya, Ini benar ya keterangan saudara ya? iya Pak. Pernah di BAP. Ya. Ini paraf siapa Pak? Kok sama persis? Lah iya makanya Ya saya kan tanya. nggak mungkin saya Pak, begitu loh. Jujur aja Pak, saya berkata kata benar, makanya waktu itu kita bicara sama penyidik sama-sama. Saya bilang Pak, Iya kalau ini memang kan sama Pak parafnya. iya Pak, masa sampai bisa kayak begitu juga kan? Nggak mungkin, Pak, bukan punya saya. Enggak, di sini kan saudara sudah Bapak tahu sudah nih. boleh bilang kita Pak. Ya. Ada nomor rekeningnya Pak Lukas 81400 Ya. 99938. Ya, Ya. Kemudian di rekening Pak Lukas sendiri ini di rekening ini yang tadi tujuan transaksi tanggal 15 ini Ya. ada masuk Pak 990 ini. ya. Tapi kan makanya Bapak tadi tanyanya di ini Bapak balik lagi ke sini. Saya bilang makanya saya bilang Pak, kalau kita sudah tahu nomor rekening itu, makanya kan kita bingung juga Pak. Kalau seandainya bulan Maret itu kita sudah tahu, kenapa kita tidak kirim ulang lagi di rekeningnya langsung? Lah, Kenapa itu harus makanya. dikirim ke email Dasan lagi, baru kirim ke Pak Lukas lagi? Itu kan ya sebenarnya pertanyaan besar juga buat saya. Nah Begitu. itu makanya kan dari tadi saudara sudah ditanya majelis hakim. Iya makanya kan saya yang bilang minta Pak. kan Bu Shirley. Betul. Kenapa saudara? Kenapa juga? Itu kan pertanyaan saya gitu loh. Lah justru Karena kan saya waktu tanya itu Pak, maka saya saudara-saudara. bilang, saya baru kenal sama mereka semua, makanya saya sampaikan gitu loh. Oh, siap. Begitu loh Pak. Jadi intinya memang saya belum tahu siapa. Oh ya, izin Pak, sorry, karena maksudnya berdebat aja Pak. Paling Pak, dipanggil aja petugas bank itu untuk menjelaskan supaya jelas dan bawa data-datanya. Kalau memang terbukti seperti itu kan bisa diambil tindakan ke orang ini. Ya. Ini jelas kok itu ada rekam jejak gitu. Ya.
Jangan ragu-ragu dengan orang saksi-saksi begini. Siap Yang Mulia. Baik, saya Supaya kita lanjut. bisa tahu ya. Ya. Oke, jadi saudara nggak pernah memberikan nomor rekening ke Putri Sultan. Saudara Iya. tahu itu ya. Oke. Dari saya cukup. Ada tambahan? Oke, ada tambahan. Silakan ada tambahan. Baik, saudara saksi, saya ingin tanyakan kepada saudara saksi Budi Sultan ya, terkait rekan kami tadi sempat tayangkan yang 990 juta ya. Ya. Tadi saksi sempat menyampaikan kepada kami bahwa saat itu belum ada BCA di 2013 itu, betul ya? Betul, di kota Timika Pak. Oh, di kota Timikanya belum ada ya. Baik. Kalau terkait yang 1 miliar tadi, itu saudara saksi mengakui bahwa itu memang ada transfer tadi untuk acara bakar batu begitu? Iya, itu Baik. saya akui. Betul ya. Saya ke saudara saksi Imelda ya, Bu Imelda ya. Saudara saksi, waktu saudara saksi melakukan pemindah bukuan yang senilai 1 miliar itu prosesnya bagaimana? Datang ke bank BCA-nya langsung begitu? Iya, saya datang. Saudara saksi sendiri saat itu langsung datang ke teller pemindah bukuan langsung begitu? Iya. Di sana ada bank BCA betul ya? Iya. Di mana itu bank BCA cabang mana? Saya di Jayapura. Di Jaya, Ruko Jayapura. di Ruko Jayapura ya begitu ya? Baik, cukup Yang Mulia, terima kasih. Cukup ya. Untuk 3 saksi ini silakan ada tambahan. Izin satu lagi. Untuk saksi Pak Budi Sultan, satu lagi aja. Siap. Pak Budi, saudara kan baru kenal Bu Sherly ya? Baru Benar. kenal Bu Sherly. Kenapa saudara bisa yakin memberikan pinjaman tanpa ada jaminan segala macam kepada Bu Sherly untuk kepentingan Pak Lukas? Saudara berani, itu bukan uang kecil. Pertama Pak, yang mengenalkan saya ke Ibu Sherly adalah Ibu Imelda. Karena ya saya anggap Ibu Imelda ini sudah keluarga. Terus yang kedua Pak, ya beliau kan mau naik gubernur Pak. Ya saya pengusaha. Kalau oh gitu. pinjam ya pasti. Ya kalau dikasih kayak gitu kan ya siapa usaha ada ambil kesempatan gitu aja Pasti Pak. saudara ada harapan lah ya, Iya. ketika saudara Jujur meminjamkan aja ya uang pasti iya Pak, begitu loh. untuk Ya. kepentingan Pak Lukas, karena saudara melihat bahwa yang bersangkutan akan maju sebagai gubernur gitu. Benar Pak. Cukup. Ya. Sedikit aja Yang Mulia untuk melengkapi saja Ya. keterangan saksi. Saudara saksi ya. Saudara Ya. saksi yang nomor rekening BCA 5095 dan seterusnya ini saksi yang membuat, yang membuka. Betul. Di mana saudara saksi buka? Timika. Di Timika. Benar. Nomornya 5095208999. Ya kurang Ini lebih. saudara saksi buka di Timika. Ya 889. Saudara saksi ini saya tanyakan lagi nih Ya. penegasan saudara saksi untuk rekening 8140148998 saudara saksi tahu atau tidak? Tidak. Tidak tahu itu ya? Ya. Biar kami menilai keterangan saksi ya. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Baik ya. Baik, sebelum ke penasihat hukum kami ada pertanyaan kepada saksi yang majelis hakim. Untuk Budi, Bentar Yang Mulia, ada pertanyaan. ada tambahan? Iya, ke saksi yang lain. Oh, saksi kedua. Saya belum. Iya. Oh iya, silakan. Baik. Saya sedikit ke Bu Imelda aja. Hanya saya akan tunjukkan terkait dengan BB. Apakah benar ini Bu? Benar. Proses transfer dari rekening saudara 8140 sekian itu ke Pak Lukas. Benar ya? Ya. Oke, cukup Yang Mulia. Saya ke saksi Bu Sherly. Ya. Bu Sherly, saudari ini kan Direktur PT Laut Timur, Bu ya? Benar. Ya. Saudara kalau boleh tahu nih, kenal dengan terdakwa sejak kapan? Beliau persiapan maju untuk Gubernur Provinsi Papua. Saya dekat sama beliau di 2012. 2012. Saya salah satu simpatisan Bapak Lukas NMB. Simpatisan Bapak atau Lukas NMB. pernah menjadi tim suksesnya Ibu? Simpatisan Pak. Ya, kalau keterangan saudara ini selaku tim sukses nih, Boleh dikatakan tim boleh sukses. dikatakan begitu ya. Itu untuk yang periode pertama. Yang pertama Pak. Yang pertama. Nah, ini saudara kalau bidang usahanya apa Bu? PT Laut Timur ini? Kontraktor. Kontraktor. Iya. Menjadi rekanan juga di Provinsi Papua? Jadi rekanan juga. Jadi rekanan. Sejak kapan Bu jadi rekanan di sana? Saya jadi direktur
Utama PT Laut Timur Papua di tahun 2005. Dari 2005 itu ya kami sudah jadi rekanan di Provinsi Papua. Saudara kenal dengan Kadis PU-nya di sana, Provinsi Papua? Kenal. Kenal dengan Pak Michael Kambuaya? Kenal. Dengan Pak Gerius? Kenal juga. Ya. Sering dapat pekerjaan? Saya ikut tender di zamannya Pak Michael Kambuaya. Saya dapat pekerjaan di situ. Ya. Apakah saudara juga sering memberikan uang terkait dengan perolehan proyek yang saudara dapat? Kepada siapa, Pak? Ya, Pak Gerius atau Pak Michael Kambuaya? Tidak. Tidak pernah? Tidak pernah. Soalnya kemarin kita sudah periksa Pak Kambuaya juga nih. Iya. Nggak pernah ya? Tidak pernah. Oke. Nah, terkait dengan tadi ada permintaan. Tadi saudara minta ke Pak Budi Sultan terkait dengan acara bakar batu. Betul itu? Sudah 10 tahun yang lalu ya Pak ya. Saya kenal Budi Sultan juga kalau 2000, tadi transfernya 2013 ya. Ya. Saya kenal Budi Sultan di 2013 juga. Saya kenalnya itu saya suka main di salonnya Imelda Sun. Kami sudah seperti keluarga jadi sering main situ. Nah Budi Sultan sering juga main di situ. Kebetulan waktu itu ketemu di situ, begitu. Jadi kalau soal transfer itu 10 tahun yang lalu. Saya sekarang umur 63, saya sudah lupa. 10 tahun yang lalu Pak. Kalau mungkin 1-2 tahun lalu mungkin saya masih ingat. Tapi 10 tahun yang lalu saya sudah lupa. Tapi saudara tahu pada saat itu kan saudara kenal lewat Bu Imelda. Kenal Pak Budi Sultan? Iya betul. Nah pada saat itu saudara tahu bahwa Pak Budi Sultan ini juga kontraktor di sana? Oh tahu. Tahu iya, ya? Tahu. Cuman saya kenalnya sama Budi Sultan cuma sekedar kenal-kenal begitu. Waktu itu enggak dekat. Karena baru kenal. Ya. Baru kenal Pak. Mungkin waktu itu baru ketemu 2 kali waktu itu. Ya. Apakah juga terkait dengan permintaan itu saudara juga menjanjikan nanti dikasih proyek? Saya lupa kalau saya ada pinjam uang waktu itu. Saya lupa. Oke. Dari kami cukup. Baik ya. Saksi cukup ya. Berarti kami sebelum ke penasihat hukum majelis ada beberapa pertanyaan ya. Untuk saudara Imelda Sun ya. Saudara dari dulu usaha saudara apa namanya? Salon. Salon. Apa namanya? Salon apa? Salon Diva. Salon Diva. Diva ya. Itu tempat orang berkumpul ya. Kontraktor juga termasuk Susan. Banyak sekali. Ibu Susan juga sering di situ, termasuk Budi ya. Iya. Budi Sultan juga sering ke situ. Saudara banyak kenal. Baik. Tadi saudara sudah menjelaskan hubungan saudara dengan Lukas NMB hanya transfer tadi. Iya. Iya ya. Transfer tadi dari Putri Sultan. Iya. Awalnya itu kan. Iya. Saudara dapat nomor rekeningnya Lukas NMB juga dari Putri Sultan. Saya kurang ingat, tapi yang jelas ada SMS masuk kirim ke rekening ini. Oke. Saya tidak tahu itu. Tadi saudara siapa. sudah benarkan juga yang diperlihatkan penuntut umum Ya. tadi ya, transferan tadi saudara benarkan ya, bahwa benar itu saudara yang bertransaksi di situ ya. Ya. Baik, ke Ibu Shirley Susan ya. Tadi saudara menjelaskan saudara kenal baik ya dengan Gubernur Papua Lukas NMB. Saudara menjadi salah satu tim sukses pada saat suksesi pemilihan 2012 iya. 2012 iya. Beliau terpilih jadi gubernur 2013. Saudara dekat iya. dengan Gubernur Lukas NMB. Kemudian saudara kenal Budi Sultan ini. Apakah Budi Sultan ini berdomisili di Papua atau orang dari daerah lain kemudian berusaha di Papua? Yang saudara kenal awal si Budi Sultan. Saudara kenal awal Budi Sultan ini, apakah dia memang benar kontraktor asal Papua
atau dari luar daerah? Saksi Budi ini loh. Iya. Ingat-ingat dulu Pak ya. Setahu saya Budi Sultan kontraktor di Timika. Timika ya? Iya. Masih wilayah Papua kan? Masih wilayah Papua. Ini proyek yang kemudian saudara ketemu dengan Budi itu di Jayapura ya, di apa namanya, di Tempatnya Melda. Tempatnya Imelda. Baik. Tadi saudara sempat menyinggung mengenai pinjaman uang tadi. Apa namanya, singgung oleh Budi bahwa saudara awalnya meminjam uang 1 miliar. Meminjam uang 1 miliar rupiah. Apakah saudara lupa atau saudara tidak ingat? Lupa tidak ingat sama. Ya? Tidak pernah terjadi peristiwa itu atau memang ada terjadi tapi saudara lupa? Tidak pernah terjadi peristiwa itu, tepatnya. Tidak pernah terjadi? Tidak pernah. Bukan saudara lupa ya? Tapi memang Bukan. lupa. Tidak pernah terjadi sama lupa ya. memang beda. Iya. Ya? Iya. Kalau saudara pernah terjadi tapi lupa itu masih wajar. Tapi kalau memang tidak pernah terjadi berarti peristiwa itu tidak ada memang faktanya. Iya. Tidak pernah terjadi. Loh ini ada saksi loh. Saya tidak pernah meminjam uang. Kalau saya meminjam uang 1 miliar tentunya ada tanda bukti kwitansi meminjam dong Pak, ini 1 miliar. Dan saya kenal Pak Budi juga baru, itu kenalnya bukan kenal apa ya, cuman sepintas saja kita waktu itu makan kayak gitu-gitu. Saudara sudah mengakui tadi kenal dekat dengan Pak Lukas NMB ya? Siap. Baik, tentunya karena saudara kenal dekat dengan Lukas NMB kan banyak kontraktor yang merapat ke saudara untuk supaya dikenalkan. Apakah saudara pernah enggak menjanjikan untuk memperkenalkan Budi Sultan kepada gubernur pada waktu itu, Lukas NMB 2013? Menjanjikan? Tidak. Nanti saudara akan saya perkenalkan ke Lukas NMB? Tidak. Pernah enggak menjanjikan, bukan saudara, menjanjikan kepada Budi Sultan? Saya tidak menjanjikan, tidak pernah menjanjikan. Karena faktanya apa? Dia benar-benar menyerahkan uang 1 miliar itu loh. Berarti ada sesuatu, tidak mungkin dia memberikan uang sebesar 1 miliar itu tanpa harapan. Iya. Bukan ke saya toh Pak. Bukan ke saya kan uangnya. Memang, tapi kan saudara awalnya yang minta. Tidak. Coba saudara, ini kan ada saksi hidup juga di samping saudaranya, itu langsung di cross check. Iya. Budi, gimana? Uang 1 miliar itu loh, awalnya dari mana coba? Atas permintaan Shirley yang saudara bilang tadi minjam, hanya memperhalus bahasanya, atau memang saudara tidak ada, tiba-tiba aja saudara memberikan uang 1 miliar itu? Ya minjam dulu kan, bilang kalau enggak saya mau kirim buat apa. Saudara tetap ada keterangan bahwa yang awalnya itu dari Shirley Susan? Benar. Uang itu ya? Ya. Untuk acara bakar batu tadi kan? Betul. Ya, coba diingat lagi Bu. Berarti faktanya ada. Saudara aja yang lupa. Tidak, saya tidak pinjam uang 1 miliar. Memang tidak meminjam uang, tapi perkataan 1 miliar itu untuk kepentingan Lukas NMB dari saudara awalnya. Mungkin saudara tidak dipercaya oleh ini uang sebesar itu, langsung ditransfer ke nomor rekening Lukas langsung, mungkin. Karena mungkin dia tidak percaya waktu itu. Belum percaya 100% ke saudara. Sehingga itu ragu dia memberikan uang kepada saudara, akhirnya melalui teman dekat ini. Dan uang itu sampai juga ke, faktanya seperti itu loh, ke Lukas NMB. Dan memang dia tidak pernah menagih ke saudara uang. Pernah menagih tidak uang 1 miliar? Ya pernah mengingatkan. Mengingatkan, iya. Karena memang itu awalnya dari saudara. Mengingatkan aja, tapi tidak ada kewajiban membayar karena memang faktanya tidak diserahkan ke dia uang itu, tapi melalui email Dasun. Coba saudara ingat-ingat lagi, karena ini hubungan dengan dalam dakwaan harus tegas. Saudara lupa atau memang peristiwa itu tidak ada? Sudah terlalu lama Pak, saya lupa. Oke. Saudara lupa ya. Kemudian saudara juga mendapat proyek-proyek APBD Provinsi Papua juga tahun 2013 sampai 2020. Pernah enggak ada berapa pekerjaan
2014 saya ada menang tender. 2014 itu multi years. Sesudah itu di 2019 sampai 2020 saya nggak ada kerjaan karena waktu itu Baik. COVID ya Pak. Saudara kenal dengan kontraktor yang namanya Ria Tonolaka? Saya pernah dengar tapi tidak kenal. Oh, ini sama-sama orang Sulawesi Selatan loh itu. Ria Tonolaka. Tidak kenal. Tidak kenal saudara? Iya. Dengan Piton. Kenal. Piton MUI saudara kenal? Iya kenal. Kontraktor. Iya. Apakah saudara pernah mendengar atau mengetahui saudara Ria Tonolaka ada mentransfer sejumlah uang kepada Lukas NMB? Pernah dengar? Tidak pernah. Pernah dengar. Ya, saudara selaku kontraktor sudah lama kan? Kontraktor sudah lama mengerjakan proyek-proyek APBD Papua. Apakah saudara pernah mendengar dari teman-teman saudara ya, termasuk Ria Tonolaka, Enumbi, mengenai komitmen fee? Tidak pernah. Itu bukan rahasia umum lagi di kontraktor-kontraktor. Komitmen fee itu ada itu, komitmen fee. Saya tidak pernah dengar Pak. Ya? Tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar. Saya tanya ke saudara pernah memberikan komitmen fee? Enggak. Bagaimana Pak? Tidak jelas. Majelis tidak menanyakan kepada saudara apakah saudara pernah tidak memberikan komitmen fee kepada Lukas NMB. Enggak. Pertanyaan kami, apakah saudara pernah dengar tidak ada kontraktor-kontraktor yang lain yang menang tender kemudian memberikan komitmen fee kepada pejabat-pejabat yang ada di Provinsi Papua? Saya tidak pernah dengar itu Pak. Tidak pernah dengar? Tidak pernah dengar. Saya bukan kontraktor aja saya dengar. Tentunya itu rahasia, pasti mereka langsung saja ngomong yang bersangkutan tentunya Pak. Saudara secara pribadi tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah ya? Ya. Baguslah saudara. Ya. Ada tambahan? Baik, saya lanjutkan ke saksi Imelda Susan ya. Jadi benar transfer 1 miliar ke terdakwa saudara Lukas NMB, benar ya? Ya. Itu atas perintah Budi Sultan, benar? Putri Sultan. Putri Sultan. Apa Putri Sultan menerangkan kepada saudara bahwa itu sebenarnya atas perintah Budi Sultan? Iya. Begitu ya? Iya. Jadi Budi Sultan perintah ke Putri Sultan untuk saudara mentransfer ya? Iya. Apa disebut juga awalnya itu adalah permintaan dari Shirley Susan untuk transfer 1 miliar tersebut? Ada disebut Shirley Susan? Saya tidak tahu itu. Yang jelas minta tolong Tidak transfer, tahu, oke. saya transfer. Baik, ke saksi Shirley Susan ya. Ini saudara cepat sekali berubah. Tadi awalnya bilang tidak ingat ya, pernah transfer atau tidak, pernah meminta 1 miliar kepada Budi Sultan untuk ditransfer ke saudara Lukas NMB ya. Awalnya tadi tidak ingat kan? Namun berganti begitu cepat, saudara yakin tidak pernah. Yang benar yang mana? Kalau yang tadi saya bilang tidak pernah itu meminjam Pak. Meminjam 1 miliar untuk Pak Lukas dari Budi Sultan itu saya tidak pernah. Iya, pertanyaan tadi awalnya kan tidak ingat, saudara katakan sudah 10 tahun lalu 2013 ya. Tidak ingat itu pernah meminjam. Memang saya tidak meminjam. Tidak pernah, Iya. gitu ya, bukan tidak ingat. Iya. Apa saudara Lukas NMB pernah meminta bantuan ya uang sejumlah 1 miliar itu kepada saudara? Tidak pernah. Mungkin tidak langsung kepada saudara, mungkin kepada pihak lain. Pernah tidak? Tidak pernah. Tidak pernah kepada saudara, juga tidak pernah kepada orang lain. Ya. Baik, jadi kalau di sini kan jelas ya, keterangan dari Budi Sultan dengan keterangan dari Shirley Susan ya, bukan Imelda, Shirley Susan dengan Budi Sultan, berdua keterangannya sangat berbeda kan. Satu bilang pernah dimintakan 1 miliar untuk transfer ke Lukas NMB, selanjutnya Shirley Susan membantah tidak pernah ya. Jadi artinya dari keterangan yang berbeda
ada salah satu yang berbohong, pasti kan? Karena saya yakin tadi tidak pernah sama sekali kan? Ya itulah, tinggal nanti dari alat bukti ataupun barang bukti, kalaupun memang bisa dibuktikan mana yang berbohong ya bisa ditindaklanjuti ya. Yang berbohong lah yang bersiap nanggung nanti konsekuensinya. Selain yang 1 miliar tadi ya, Imelda Susan, apa pernah lagi ada Putri Sultan meminta saudara untuk mentransfer sejumlah uang kepada Lukas NMB, Imelda Susan? Kayaknya tidak. Tidak. Ya. Kalau Budi Sultan sendiri pernah secara langsung meminta kepada saudara? Kayaknya tidak. Cuma Tidak, yang ya. satu itu aja. Kemudian dana yang saudara transfer itu kan ada di rekening saudara ya? Ya. Itu saudara peroleh dari mana? Ada transferan masuk. Ya itu dia, transferan masuk 1 miliar kan? Ya. Itu dari siapa? Dari Putri Sultan. Oh, dari Budi Sultan. Jadi jelas Budi Sultan yang transfer, perintah dari Putri Sultan untuk transfer ke Lukas NMB ya. Apa kemudian dikembalikan? Dikembalikan bagaimana? Ya, tadi kan ada cerita walaupun ada yang bilang pinjam ataupun seperti apa, dikembalikan tidak? Saya dalam hal ini saya Kembali tidak kemudian uang 1 miliar itu ke rekening saya saudara? tidak tahu, saya cuma tahu saya transfer. Ya, itu saja. Itu dia. Itu saja. Berarti tidak kembali ya, Ya. ke rekening saudara kan? Ya. Dikit saksi Budi Sultan aja. Siapa? Oke. Yang ingin saya tanyakan, kenapa tadi kan saudara meminta untuk ditransfer ke rekening email Dasan ya, ke adik saudara kan? Betul. Kenapa kemudian ditransfer ke rekening email Dasan? Atas permintaan siapa itu? Saya lupa ingat, tapi kalau dalam saya kondisi gitu juga, ya tadi mungkin sampai ke Ibu, kita belum saling terlalu mengenal mungkin ya Pak. Jadi mungkin disuruh kirim ke email Dasan baru diapain juga ya, saya nggak tahu juga. Enggak, Gitu. iya maksudnya gini, tadi kan dari keterangan saudara itu yang meminjam kan Ibu Sally, Ya, kan? Ya. Kemudian ditransfer ke rekening email Dasan. ya. Kenapa kemudian ditransfer ke rekeningnya Ibu email Dasan ini? Gitu. Iya, Atas maka- permintaannya siapa itu? Ya, ya makanya Pak, saya bilang saya lupa ingat kan sudah lama. Tapi kalau feelingnya saya, maksudnya perasaan saya karena ya mungkin kita belum kenal. Saya sama Ibu Sally juga belum kenal dekat juga kan. Jadi mungkin ya lebih amannya mungkin kirim di rekeningnya pihak yang mengenalkan lah. Kita kan dikenalkan dari Imelda. Jadi mungkin dikirimkan ke Imelda baru ya dilanjuti begitu loh. Oh, gitu. Nah, karena saya juga terus terang baru kaget juga pada saat Imelda saya diperiksa, ada transfer langsung ke Pak Lukas. Baru pas penyidik periksa dengan saya di Polda baru bilang ini loh ada buktinya. Saya kan ya saya tahunya memang dikirim ke sana, saya nggak tahu proses selanjutnya sebenarnya bagaimana begitu loh. Nah, Seperti itu ya? Iya Pak begitu. Oke. Kemudian yang kedua, saudara rekening di BCA itu ada berapa? Saat ini BCA saya ada 2 Pak. Ada 2. Ya. Ingat nomornya? Saya tidak terlalu ingat nomornya, tapi yang kode pokoknya kode 1 yang ekor 16899 sama 1899. Tadi yang satu itu kan yang dibuka di Timika tadi. Ya Timika Pak. Ya. Oke. Yang satu dibuka di mana? Dua-dua di Timika Pak. Saya pun dua-dua di Timika. Sama-sama di Timika Di semua? Timika, karena tahun 2016 itu baru BCA ada di Timika Pak. Begitu. Berarti rekening saudara di BCA memang ada 2. Betul Pak. Tapi kalau mengenai yang tadi yang dibuat transfer 990 juta itu bukan milik saudara, bukan salah milik satunya saya. itu. Ya. Bukan salah satunya itu. Bukan Pak, bukan Bukan. Pak. Karena satu itu kan saya hanya buat cadangan buat anak sekolah aja. Jadi dua-duanya buat di Timika Pak. Oh gitu ya. Gitu, Salah ya. satunya bukan nomor itu. Iya Pak. Oke. Nah, tadi di awal saudara menerangkan kan pernah menagih ke Bu Sherly terkait Pernah, dengan 1 miliar. Pernah menagih. Pernah Iya, menagih Pak. ke Bu Sherly berkali-kali ya. Ya. Tadi kan di keterangan awal Ya. saudara mengatakan begitu. Iya. Nah,
Saudara terakhir itu menagih kapan? Waduh, saya sebenarnya Karena ini kan Bu Iya, Sari kan, betul, Bu Sari Pak, kan iya. lupa. betul. Biar Ya bisa pokoknya ingat. berkali-kali, tapi maksudnya seingat saya sebelum beliau periode kedua lah. Karena ya mengingatkan loh, kapan maksudnya duit saya kembali, kapan duit saya kembali gitu loh. Cuma kan bilang waktunya kapan ya saya gak ingat lagi. Ya pada saat beliau periode kedua saya sudah, orang sudah bilang apa ya, patah semangat lah sudah. Sampai pada periode kedua 2018 sampai 2023 saudara masih menagih? Apa sudah enggak? Aduh, saya tidak ingat lagi. Tidak ingat saya ya? tidak ingat, tapi ya kalau nongol muka saya seharusnya kan ada nongol muka utang gitu. Oh, gitu. Tapi Gitu. saudara sudah berusaha menagih berkali-kali. Ya. Oke. Nah, kemudian apa alasan daripada Ibu Sherly tidak mengembalikan uang itu? Alasannya apa? Iya, bilang belum inilah, belum ada atau belum sempat ketemu atau segala macam atau begitulah, Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi dengan berbagai macam alasan lah intinya gitu Iya, ya. Pak. Nah, kemudian selama terdakwa ini menjabat sebagai gubernur, Iya, Pak. saudara pernah enggak mendapat proyek dari APBD? Tidak ada. Tidak Saya ada? Iya, tidak ada. Tadi yang ditanya ketua majelis kan Iya, katanya tidak ada. dari APBN. Iya, APBN. Kalau yang APBD Tidak ada. tidak ada, saudara nggak dapat. Iya. Baik, sekarang giliran dari penasihat hukum terdakwa. Silakan Pak, pertanyaannya untuk 3 saksi ini. Tadi sudah, maaf ya, terima kasih. Saudara saksi Budi Iya, Pak. mendapatkan proyek dari APBN. Benar, Pak. Itu melalui tender. Betul, Pak. Ada nggak campur tangan dari gubernur dalam hal tender tersebut? Tidak sama sekali. Oke. Kemudian tadi diperlihatkan mengenai tanda tangan saudara. Itu BCA tahun 2000 berapa? 2013. Saudara bilang baru buka di Timika 2015. Benar. 15. Benar. Jadi saudara sangkal mengenai tanda tangan saudara karena waktu itu di Timika, itu kan di Timika ya? Ya. Itu belum dibuka rekening 2013. Benar. Oke. Kemudian tadi ya, apakah saudara diperiksa masalah korupsi, suap dan gratifikasi? Benar. Pernah nggak saudara memberikan suatu suap atau gratifikasi kepada Lukas NMB? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah nggak saudara mendengar ada orang yang memberikan suap dan gratifikasi kepada Lukas? Dari media saja akhir-akhir ini kan. Oh, Iya. dari media. Ya, baca berita. Jadi tadi pengetahuan saudara di bawah sumpah itu setelah diperlihatkan di Polda Metro Jaya. Di Polda Jayapura atau di Polda Jayapura. Oh, Saya Jayapura. dipanggil diperiksa di Polda Jadi Jayapura. tadinya saudara nggak tahu bahwa itu ke rekening Lukas NMB. Iya, saya tidak Sama tahu. sekali nggak tahu. Pada waktu saudara mau buka uang 1 miliar, saudara sudah kenal nggak ke Lukas NMB? Belum kenal. Saudara tahu nggak juga rekening Lukas NMB pada waktu Tidak itu? kenal, tidak tahu. Jadi cerita ini saudara tahu waktu diperiksa di Polda. Betul. Polda memperlihatkan surat-surat itu. Betul. Dan saudara ada yang sudah katakan ini tidak benar, ini yang benar. Mana yang benar tadi? Yang tidak benar adalah saudara tidak pernah memberikan katakanlah suap dan gratifikasi kepada Lukas NMB. Kan tadi sudah katakan itu, nggak pernah memberikan suap kepada Lukas. Iya. Ya. Kemudian saudara baru kenal Lukas berapa tahun setelah saudara memberikan uang 1 miliar? Iya. Berapa tahun? Bagaimana? Saya kurang tahu berapa tahunnya, tapi pada saat acara nikahan kita jumpa di Jakarta di acara nikahan begitu. Oh, jadi kebetulan Ya. diundang sebagai Kebetulan saya diundang, anak nikahannya beliau, saya diundang, beliau juga hadir. Di situ ya kita sempat Jadi kenal ketemunya di jemputan. pesta ya? Ya. Ada di nggak pesta. pembicaraan proyek di pesta pada waktu itu? Tidak ada. Sama sekali nggak ada. Tidak ada. Oke. Kemudian ya. Banyak orang soalnya, nggak ada maksudnya rame kan kitanya kenalan Jadi pertama. di tahun saudara memberikan uang 1 miliar, itu tanggal berapa beliau dipilih sebagai gubernur pertama? Katanya untuk pesta bakar batu. Waktu saya baru waktu itu sama-sama dengan penyidik baru lihat berapa hari sebelum pelantikan atau gimana gitu. Oh, jadi Ya, katanya penyidik bilang belum, begitu. belum bertugas selaku gubernur yang mempunyai wewenang kasih fasilitas kepada orang lain. Ya. Itu yang saudara lihat di Polda kan? Ya.
waktu itu disampaikan pengetahuan saudara sendiri sama sekali tidak mengetahui adanya suap dan gratifikasi. Iya. Oke. Ibu juga begitu? Ibu kan cuma katakanlah pengusaha salon kayak Rudy Salon di sini kan? Iya. Jadi tahu apa mengenai hubungan katakanlah tender? Tidak tahu apa. Hubungan suap menyuap tahu apa? Tidak tahu. Sama sekali. Tidak tahu. Cuma kerjain rambut orang apa segala macam. Iya Pak. Oh, kalau ini manicure pedicure juga? Iya. Wah, hebat juga ini Papua ini. Sudah ada manicure pedicure. Kalau Ibu mengenai ini saya ngomong aja intinya aja mengenai suap dan gratifikasi. Sejauh mana saudara kan kontraktor di APBD? Atau terlibat dalam suap dan gratifikasi terhadap Lukas NMB selaku gubernur, itu aja pertanyaan saya. Iya, saya tidak pernah tahu, cuman tahu waktu di media saja. Oh ya, waktu dengar di media. Waktu di media. Kemudian saudara tahu nggak bahwa Badan Pemeriksa Keuangan pernah memeriksa keuangan APBD dan tidak menemukan sesuatu? Saya tidak tahu. Sama sekali. Yang mulia nanti cukup silakan pertanyaan dari rekan yang lain. Terima kasih Pak Ketua, saya lanjutkan. Saudara Budi, tadi diperlihatkan satu legalisir bukti setoran tanggal 13 April. Yang ada para saudara, mungkin Pak Jaksa bisa perlihatkan. Ya. Itu bukti setoran 13 April dari satu rekening nomor 8140148998. Saudara membantah bahwa itu bukan rekening saudara. Bukan yang ini kali ya? Bukan. Oke. Saya ke 15 Maret. Itu bukti setoran tanggal 15 Maret yang dilegalisir oleh bank. Saya minta penegasan saudara juga kepada Ibu Sun, transfer dari Putri Sultan ke Ibu Sun itu benarnya sebelum tanggal 15 Maret atau 12 April? Karena di dalam keterangan Pak Budi dengan Ibu Sun, transfernya itu 12 April, sementara yang diperlihatkan ini 15 Maret. Ada hubungan enggak antara 15 Maret dengan penyetoran saudara berdua atau setoran dari Putri Sultan ke Ibu Sun, keterangan Ibu 12 April? Kalau masalah tanggal dan bulan mungkin saya sudah lupa ya Pak. Makanya kita bingung, ini slip setorannya dulu, baru uang dikirim dari Putri Sultan ke Ibu, di keterangan Ibu BAP nomor 6 dan keterangan Pak Budi nomor 11, uang baru ditransfer 12 April. Yang saya ingat masalah izin ya mulia. Ya silakan. Mungkin saudara penasihat hukum agak rancu. Jadi ini ada 2 kali transfer, 15 Maret dengan 12 April. Begitu yang mulia. 2 kali pengiriman ya. Transfer dari Putri Kirani, Putri Sultan. Ya. Saudara saksi. Ya, saya lanjutkan Pak. Oh. Iya. Ya, saya ingin tanyakan, yang 15 Maret itu transferan dari Putri Sultan ke Ibu Sun ya? Yang satunya Pak. Lalu ini? Ya ini. Ini yang dari Putri ke Ibu. Ya itu setelah mungkin 1 jam masuk di rekening saya, terus saya langsung transfer ke Lukas. Yang peristiwa transfer yang 12 April ada hubungannya dengan ini? Yang ini saja Pak, yang satu saya nggak tahu. Oh hanya 1 kali, jadi 12 April. Yang saya tanggalnya nggak tahu ya, saya baru tahu sekarang. 12 bulan Pak. Iya kayaknya ini. Iya 12 April, sementara yang tadi diperlihatkan 15 Maret. Itu saya nggak tahu. Oh tidak ada hubungannya? Tidak ada. Oke, jadi keterangannya yang benar 12 April uang masuk lalu Ibu pindahkan ke rekening Bapak Lukas? Iya. Oke. Ibu bisa pastikan bahwa itu rekeningnya Bapak Lukas atau Ibu tanyakan ke bank? Saya kurang ingat jelas, yang penting saya tahu ada SMS masuk
di saya tolong transfer ke rekening ini dan saya juga nggak tahu siapa. Oke. Ibu pernah dengar Hotel Angkasa di Jayapura? Saya lewat mungkin saya tahu. Yang pengetahuan Ibu, hotel itu punya siapa? Oh saya nggak tahu Pak. Tidak tahu. Pernah dengar nama Bapak Rijatono? Tidak. Tidak. Pernah dengar nama Bapak Pitun Enumbi? Saya jual jasa Pak, mungkin yang Oke. masuk banyak dan saya tidak Iya kenal deh, satu-satu. oke. Sudah ditanyakan mengenai gratifikasi, jadi saya nggak usah tanya lagi. Iya. Cukup Ibu. Cukup. Cukup. Yang lain tidak ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada? Baik, kesempatan kepada terdakwa, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tanggapan sekarang. Tanggapan. Uang. Apakah ada tanggapan terhadap keterangan saksi? Iya, mau tanggapi. Apa tanggapannya? Tidak benar apa? Itu masalah uang transferan 1 miliar itu loh. Uang transfer bagaimana? 1 miliar yang masuk. 990 itu. Tidak benar, tidak pernah nama saya siapa. Tidak pernah dari saya untuk saya. Tidak ada. Tidak benar Pak. Tidak benar. Iya. Tidak benar. Karena dia Pak Lukas membantah tidak benar. tidak benar menerima itu ya. Tidak apa-apa. Nanti saudara juga bisa membantah keterangan saksi dalam nota pembelaan saudara ya. Saudara bertetap pada keterangan ya, saudara saksi semua ini. Iya, saudara Budi, Imelda, Shirley bertetap pada keterangan saudara ya. Semua keterangan saudara dibantah oleh Lukas NMB ya, terdakwa Lukas NMB. Baik. Cukup Pak Jaksa untuk saksi 3 saksi ini. Ke barang bukti. Ya. Maksudnya untuk pertanyaan cukup ya. Tidak ada lagi. Cukup. Sekarang ke barang bukti ya. Nanti tolong disebutkan nama aja, pegang mic-nya langsung saksinya ke depan ya. Untuk saksi yang mana? Bawa mic-nya di bawah. Hanya sedikit kok satu. Untuk saksi Budi dulu. Tolong Ibu Imelda, Ibu Shirley. Pak Ketua, Pak Lukas mau ke toilet sebentar. Pak Lukas mau ke toilet sebentar. Diskors ya. Kembali dulu. Kembali. Ya, sidang diskors. Yang mulia bisa permisi.
Nggak apa-apa, sambil jalan yang ada dulu. Baik ya, skor dicabut, sini nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan, nanti saksi yang lain menyusul ya. Sambil jalan, silakan bawa mic-nya. Untuk saksi Budi duluan ya. Ini nomor barang bukti 104. Barang bukti nomor 164. Ada tadi rekening masuk tadi sudah nggak tahu. Tahu nggak saudara? Tidak tahu ya. Budi, Imelda? Ya, saudara tahu. Yang tadi saudara kirim 1 miliar tadi, ke nomor rekening ini sudah tahu? Maksudnya ini Tidak tahu ya. Imelda tidak tahu. Shirley nanti sambil jalan. Tidak apa-apa. Yang 454. 454. Saya tidak tahu. Budi? Ya, bukan. Kan ini kan saya sudah bilang sama penyidik. Parafnya? Bukan, Pak. Saudara tolak juga parafnya ya? Bukan ya. Saudara paraf itu? Bukan, Pak. Oke. Barang bukti 455, saudara tahu? Yang ini? Ini baru saya lihat di penyidik ya. Tidak tahu? Iya betul. Betul ya? Iya. Apa? Betul tahu. Apa? Bu Imelda. Tahu apa? Tahu nomor rekening itu? Nomor rekening? Bukti slip store-nya. Oh. Iya. Iya. Ibu Shirley. Shirley, bener ada 2 HP Bu ya di situ, betul Pak ya? Kemudian ada flash disk juga, betul ya? Yang mana itu? Nomor berapa? Barang bukti 110, 111 dan 112. Untuk saksi siapa? Benar itu? Benar. Betul Pak, betul ya? Udah, yang lain tak? Oh. Bentar. Yang 455? 12 April itu loh. Coba Budi dulu. Pak Budi dulu. Enggak tahu. Baik, enggak tahu. Ibu Imelda tahu ini ya. Imelda 455. Tahu. Pernah dapat di screenshot atau apa? Tidak tahu ya. Baik. Yang 990 Cukup, silakan duduk saudara bertiga. Oh, yang 1010 sampai 1012 hanya untuk Shirley aja ya. Karena itu yang disita ya, nomor HP. Baik, terima kasih saudara saksi sudah menghadiri persidangan ya, datang jauh-jauh dari Papua datang untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih, silakan saudara bisa meninggalkan tempat. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Yang mulia, cuma ditambahkan untuk panitera, semua barang bukti ini tidak ditandatangani oleh katakanlah tersangka sesuai pasal terdakwa sesuai pasal 129 KUHP. Iya, nanti itu kan barang bukti. Nanti di pembelaan kita masukkan. Iya, nanti masukkan ke dalam pembelaan. Nanti kami akan pertimbangkan. Paling di dalam tuntutan nanti akan ada semua daftar barang bukti itu. Bisa saudara tanggapi, ya. Dan saudara bisa juga mengajukan barang bukti yang saudara perlukan sehubungan dengan kepentingan klien saudara, ya. Silakan. Nanti ada acaranya tersendiri, Pak. Cukup ya untuk sidang hari ini. Kita sudah sama-sama memeriksa 3 saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Jadi untuk sidang selanjutnya hari insya Allah tidak ada halangan ya, dan saudara terdakwa bisa mengikuti persidangan hari Rabu tanggal 23 Agustus. Pak, kalau bisa lebih banyak lagi saksinya kalau memang ada ya. Hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Baik, yang mulia, terkait dengan saksi Piton Enombi, kami sudah pernah mengirim panggilan. Namun yang bersangkutan ini dalam kondisi sakit, kemudian kami dapat balasan dari WA untuk sementara
bukti penerimaan panggilannya dikirim lewat pos, jadi belum kami terima. Mungkin kami bisa serahkan ke Yang Mulia. Ya. Bukti panggilannya. Oh, yang 5 orang pertama hadir itu? Yang pertama. Khusus hanya dia aja? Oh iya. Dia sekarang dalam keadaan sakit di Papua. Oh. Nanti kita lihat dan kita akan sakit ini beliau ini. Ya nanti nanti kami akan pertimbangkan Pak ini gimana pemeriksaannya nanti. Kalau memang dia bisa bisa bangun dan bisa memberikan keterangan ya, kita periksa secara online. Kalau nanti kami akan pertimbangkan kalau memungkinkan ya. Untuk saksi yang lain Pak? Sebetulnya kami sudah merasa cukup Yang Mulia terkait dengan untuk pembuktian dakwaan Yang Mulia. Cukup. Terakhir 3 ini. Terakhir yang ada tadi. ahli? Ahli tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Ya. Untuk Piton Enumbi apa menunggu sampai hari Rebu atau bagaimana berita acara ini? Atau mau dibacakan berita acaranya atau mau diperiksa diperiksa secara online? Kalau melihat kondisinya memang sebetulnya kurang memungkinkan Yang Mulia. Jadi saudara mau untuk dibacakan? Sebenarnya dari keterangan pun juga kurang maksimal juga Yang Mulia. Oh ya, itu kan masa pembuktian saya serahkan ke saudara. Ya, kami merasa sudah dakwaan, cukup dengan pembuktian kami Yang Mulia. Iya, yang membuktikan dakwaan kan penuntut umum bukan majelis hakim. Jadi kami memberi waktu, kesempatan seluas-luasnya untuk saudara untuk membuktikan dakwaan saudara, ya. Namun kami akan tanyakan lagi kepada saudara, apakah saudara akan masih mau mengajukan saksi atau bukti dalam perkara ini? Oke, kami cukup Yang Mulia. Cukup. Tegas cukup ya? Ya. Berarti kami beralih. Sebelum pemeriksaan terdakwa kami tawarkan kepada kepada terdakwa dan penasihat hukumnya, apakah saudara akan mengajukan saksi meringankan? Ada ahli 2 Yang Mulia. Yang saya tanyakan saksi meringankan, saksi fakta meringankan. Saksi ada meringankan untuk sementara belum ada. Tidak ada, belum disiapkan. Tapi ada ahli Yang Mulia. Saudara akan menghadirkan ahli meringankan. Mohon 1 minggu kalau boleh. Saudara minta waktu hari Senin lagi. Ya. Baik, ya. Jadi untuk jaksa KPK udah cukup pembuktiannya, beralih kepada terdakwa dan penasihat hukumnya akan mengajukan ahli meringankan, ya, ahli hukum pidana. Tolong. Karena ini kan korupsi kan menyangkut kerugian negara Yang Mulia. Baik, tidak ada hubungannya. Pidana, ya. Ya betul. Baik. Kami beri kesempatan saudara 1 minggu ya. Dan waktu 1 minggu ini saudara pergunakan baik-baik. Baik ya. Karena mengingat waktu penahanan terdakwa ya. Baik. Mepet supaya kami juga masih bisa mempelajari berkas. Jangan terlalu mepet untuk putusan nanti ya. Jadi majelis hakim hanya memberi kesempatan saudara sekali aja ya untuk menghadirkan ahli meringankan. Pergunakan baik-baik waktu 1 minggu ini, silakan saudara berkoordinasi. Ada berapa orang ahli rencananya? 2 Yang Mulia. 2 orang ahli. Ya silakan nanti saudara. Atau barangkali 3 katanya. Ada dari tadi 1. Oke. Dalam waktu sehari itu aja kami periksa, enggak apa-apa. Hari Senin. Baik. Tanggal 28 ya. Baik, sebelum majelis tutup persidangan, apakah ada pertanyaan? Ada yang disampaikan penuntut umum? Cukup Yang Mulia. Cukup. Dari terdakwa, penasihat hukum terdakwa, ada yang mau disampaikan? Cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Demikian sidang hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Ada satu Yang Mulia, izin Yang Mulia, maaf mengganggu Yang Mulia. Mengingat kesehatan beliau Yang Mulia, dengan segala hormat, waktu kami mendampingi kemarin di rumah sakit, memang ada beberapa keluhan, cuma karena belum ada pembantaran, kalau boleh sebagaimana permohonan kami Yang Mulia untuk pengalihan status tahanan dari tahanan rutan ke tahanan kota, supaya dalam rangka untuk mengobati beliau bisa maksimal
Dan kedua juga kan karena keluhan dari semua tahanan di KPK yang selama ini membantu dan menolong beliau kan sesuai surat mereka 20 orang kan merasa bukan tidak mau membantu karena ada keperluan lain mereka atau mungkin nanti ada penyakit yang menular yang mulia. Kalau boleh dialihkan status supaya kami dalam rangka hanya pengobatan untuk beliau secara maksimal agar supaya bisa mengikuti persidangan dengan saksama dan tanpa ada hambatan lain. Sekian dan terima kasih atas perhatian mulia. Terima kasih. Baik ya, dari penuntut umum, apa saudara ada tanggapan bagaimana selama ini mengenai penanganan kesehatan dari saudara terdakwa di rutan sudah dilaksanakan secara maksimal atau gimana? Baik, terima kasih Yang Mulia. Sepanjang yang dilaporkan kepada kami bahwa terkait dengan penahanan terdakwa ini di rutan, memang pada saat ini yang terdakwa ini sudah di ruang tahanan tersendiri Yang Mulia, enggak terpisah ya. Kemudian di sana sudah ada penjaga tahanan tersendiri yang khusus untuk melayani terdakwa Yang Mulia. Oh gitu. Iya. Ada peningkatan pada saat penanganan yang pertama. Betul, ya. Jadi sekarang sudah ada ruang khusus yang disiapkan oleh KPK dan ada penjaga khusus juga. Betul. Ya seperti itu. Saya sudah konfirmasi kepada Bapak Lukas, beliau katakan Pak Jaksa yang kosong, dia tetap bersama tahanan di sana. Ya, saya sudah konfirmasi langsung. Ya, nanti untuk mengenai pengalihan penahanan kami majelis hakim masih tetap bermusyawarah ya. Nanti lihat perkembangan sambil jalan persidangan ini Pak ya. Kami belum bisa mengambil sikap. Izin Yang Mulia, terima kasih Mulia. Karena hasil kami mendampingi bersama dokter mau mengobati secara keseluruhan, cuma kan waktunya tidak ada, dalam artian ya bisa sebulan hanya 2 kali atau sekali. Kalau karena penyakit ini komplikasi, dengan segala hormat Yang Mulia, karena penyakit sangat menakutkan pada beliau ini, kalau ada perawatan intensif supaya keluarga biar bayar sendiri, dengan segala hormat, yang penting kesehatan beliau ini bisa terjamin. Dan kami sebagai pihak penasihat hukum juga menjamin bahwa tidak akan melarikan dan bahwa keluarga bersedia untuk membayar dan maupun menjamin bahwa beliau tidak akan melarikan diri dan tetap patuh sesuai jadwal persidangan sebagaimana Yang Mulia harapkan. Sekian dan terima kasih. Baik ya, masalah tadi sudah saya jawab, masalah pengalihan penahanan itu masih kami belum bisa mengambil sikap. Namun kalau hanya untuk masalah kesehatan ya, saudara penuntut umum itu terdakwa punya hak untuk mendapat perawatan kesehatan kapanpun. Jadi nanti kalau memang saudara punya jadwal, silakan koordinasi dengan dokter siapa saja. Memang kalau ada jadwal untuk pemeriksaan kepada terdakwa Lukas NMB pasti akan difasilitasi oleh KPK, dalam hal ini tahanan rutan ya. Karutan pasti akan memfasilitasi itu kalau memang sudah ada jadwal khusus untuk pemeriksaan saudara terdakwa Lukas NMB. Terserah mau apakah satu minggu 3 kali atau berapa kali sesuai dengan jadwal dokter, silakan saudara izinkan dokter untuk melakukan pemeriksaan kepada terdakwa di dalam rutan itu Pak ya. Jadi nanti silakan ajukan jadwal untuk pemeriksaan dokter. Mungkin dari pihak keluarga kapan dokter akan periksa, datang atas permintaan keluarga pasti akan diizinkan ya. Saudara harus izinkan khusus untuk pemeriksaan kesehatan terdakwa ya, jangan dihalangi maksudnya gitu. Ya nanti tolong saudara juga informasikan kepada Karutan ya, khusus untuk pemeriksaan kesehatan Lukas NMB dari dokter yang diminta oleh pihak keluarga ya, seperti itu Pak. Tetap Pak bisa ya, nanti disampaikan atas jadwal pemeriksaan. Satu minggu berapa kali diserahkan aja ke jaksa KPK, pasti akan dilayani dan difasilitasi itu. Iya Pak ya, karena itu salah satu hak terdakwa Pak ya. Baik ya. Hak terdakwa untuk dilayani masalah kesehatan. Baik, cukup ya saya rasa.
untuk sidang hari ini, nanti akan dilanjutkan kembali untuk acara pemeriksaan ahli yang akan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023. Ya, terdakwa kembali lagi ke tahanan, sidang nyatakan selesai dan ditutup.